Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Hampir seluruh dunia, Dok. Itu pendudukan kan udah 8 miliar kan sekarang. Itu 60%. Iya, hampir seluruh Nah, dunia. Kalau sekian itu artinya ada hubungannya nggak dengan pekerjaan? Nggak ada. Nggak ada. Kita itu sebenarnya udah ketularan. Dari sejak kecil itu kita suka ketularan. HPS 1. Ya, jadi nggak banyak. Artinya kalau periksa HSV1 positif, IgG itu mah normal, sama aja seperti kamu periksa mantu nih, orang Indonesia. Mantu tau ya, tes mantu buat apa? Buat TBC. ya. Anak kecil tes mantu positif. Tahu nggak anak sekolah kelas 1 SD lah diperiksa tes mantu. Nih saya mesti lurusin dulu, yang dokter ngomong mantu itu tulisannya mantaux. Mantaux ya. Betul ya, Dok ya. Misalnya anak SD nih, saya nih UKS nih, unit kesehatan sekolah kan ada kan. Periksa semua tes mantu. Kira-kira berapa persen yang positif, Renggi? Hari ini kita akan ngebahas lanjutannya lagi nih. Maksudnya lanjutan dari podcast kita sebelumnya, tapi nggak ada hubungannya juga sama podcast yang kemarin, Dok. Cuman ngelanjutin, kita memang tiap kali bikin podcast. Sekali lagi terima kasih buat pemirsa semuanya. Ya, artinya kita juga mempelajari, nanti admin kasih masukan-masukan yang bisa kita ikutin, yang nggak bisa kita ikutin, kita mohon maaf nggak bisa mengakomodir semua orang, ya. Nah, Dok, ini kenapa tadi saya bilang lanjutan ya? Karena ini ada hubungannya walaupun cuman 0,0000001% gitu. Yaitu kita kan kemarin sempat ngebahas itu, Dok. Labubu. Iya. Labubu kan bikin orang apa, Dok? Bikin orang, ada yang bilang latah, ada yang bilang itu buat pamer segala macam. Nah, di dunia flexing itu kan untuk orang-orang yang lebih punya duit nih, Dok, bukan sekedar dia nampilin si Labubu dengan harga berapa, yaitu dengan tas-tas branded, Dok. Ya. Tas branded yang harganya bisa ampun-ampun, Dok. Bisa kebeli. Enggak ampun-ampun lah, biasa. Kebeli rumah, Dok. Bisa kebeli rumah tuh katanya, Dok, satu. Ya, kalau rumah yang di Rumah Duka sih masih kejangkau. Nah, ini rumah-rumah beneran. Nah, yang saya mau ngomong, dokter tahu kan salah satunya kan ya, yang namanya mirip dengan nama penyakit. Hermes. Nah, kalau itu kan tas ya. Nah, namanya Hermes kalau orang Indonesia bilang Hermes loh. Saya nggak tahu tuh pengucapannya yang benar apa ya. Hermes. Ya kayak sama aja Paris itu dipanggilnya bilangnya Paris sebenarnya. Iya, nah. Ya agak cadel-cadelin dikit, Dok. Nah, ini nggak ada hubungannya lagi, Dok, dengan si tas yang tadi branded. Tapi memang saya agak kagum dengan harga-harga tas tersebut dengan harga yang sangat tinggi ya. Dokter Jaya pasti tahu kan penyakit yang dekat dengan merek itu, Dok. Sebenarnya kita udah bahas waktu itu, Franky. Udah bahas juga ya? Herpes zoster. Herpes zoster. Itu kita udah pernah bahas, Franky. Tapi, yang herpes yang ada di badan itu loh. Oh iya. Yang sakit saya bilang. Tapi dokter jangan bilang sel pikun ya. Karena itu kan bukan masih baru. Enggak, udah lama, Dok. Udah berapa minggu lah. Kalau yang pikun kan kata dokter Jaya, kalau yang baru kita omongin terus lupa. Nah, saya nggak termasuk lah. Sebenarnya ada satu lagi, Franky, yang kamu mesti plesetin. Apa? Hermes. Ingat nggak Hermes apaan? Cacing. Lah ya itu dia. Oh. Lebih dekat ke situ dong. Kalau saya ngebut Hermesnya cacing, Dok, banyak orang mungkin yang istilahnya nggak suka pelajaran biologi, nggak begitu mengerti masalah Hermes itu cacing. Ada Hermes, ada hermaprodit gitu, Dok ya. Nah, tapi kalau saya ngomongin yang masalah flexing, orang langsung tahu. Ini tas dan tulisannya mirip, cuman beda tengahnya doang. Huruf tengahnya M diganti P, gitu. Nah, herpes ini, Dok, kemarin sempat saya kena penyakit di sini. Penyakit ya, tapi alhamdulillahnya
Ini bukan penyakit yang agak mengkhawatirkan. Berapa hari kemarin terus dikasih obat sama dokternya, dikasih salep, ya mulus lagi lah dok. Tapi nggak semulus bintang film sih. Nah dok, kita lebih jauh masalah si herpes tadi dok. Ya. Herpes tadi sebenarnya nama herpes itu dari mana dok? Ya, Penemunya. bukan. Itu nama virus, Frankie. Nama virus. Kalau cacing kan Hermes, ini virusnya herpes namanya. Jadi si virus itu dikasih nama herpes. Herpes pak herpes nih dok? Herpes, tulisannya herpes. Herpes ya, biar nggak salah ngomong nih dok. Nah herpes itu ada dua, yang kalau di kedokteran ya, herpes zoster sama herpes simplex. Herpes zoster dengan herpes simplex. Nah herpes zoster kita udah ngomong, herpes zoster itu kenanya di badan. Ya. Nah itu biasanya itu seringkali disebut cacar ular. Cacar ular. Nah, tapi nggak apa-apa dok, bahas lagi dok. Soalnya kan kadang-kadang ada orang yang suka males lihat episode sebelumnya. Bahas sedikit aja supaya mereka. Ya tapi nanti dikasih tahu di episode yang kapan tuh? Nggak usah dikasih tahu, nanti kalau dokter bahas sedikit dan ini nggak komplit, nanti akan cari tahu sendiri dok episode berapa dok. Oke. Nah kalau herpes zoster itu dia itu adalah virus herpes. Ya. Yang bisa menyebabkan penyakit cacar air dan cacar ular. Cacar air dan cacar ular. Iya. Jadi artinya kalau cacar air itu mungkin tahu ya anak kecil tuh seluruh badannya tiba-tiba melenting-melenting. Iya. Ada seperti melinting. Air. Ada berisi air. Kemudian dia airnya meletus. Iya. Dia jadi kering dan kemudian seperti kayak bopeng hilang keropengnya sembuh. Nah itu namanya herpes cacar air. Cacar air. Varicella. Oke. Nah itu pada anak kecil. Kalau pada orang gede biasanya virus yang sama menyebabkan penyakit cacar ular. Herpes zoster menyebabkan penyakitnya. Jadi virus yang sama dikasih namanya beda penyakitnya itu dok ya? Ya. Nah atas dasar itu karena dia nyebabin dua penyakit disebut herpes zoster varicella. Jadi, atau varicella zoster namanya. Bervariasi. Jadi gitu. Nah jadi itu dua. Tapi kalau bedanya adalah kalau cacar air seluruh tubuhnya kena. Kalau herpes zoster itu cuma di badan doang. Yang sering kena di punggung, di badan, di sekitar ketiak, dia pokoknya di badan. Nah biasanya lokalisasinya ya ada di satu tempat sekelompok cacar seperti cacar bulat-bulat gitu ada airnya. Itu mengelompok di salah satu badan dan cirinya adalah sakit. Ini mentang-mentang dokter Jaya mau ngomong herpes penyakit hubungannya dengan penyakit menular seksual, ngomongin tadi dokter lokalisasi nih dok. Enggak, maksudnya lokasi, dok. Terlokalisasi. Jadi terlokal, jadi di situ doang. Kalau varicella cacar air seluruh tubuhnya kena. Kalau dia cuma sebagian, sedikit. Misalnya cuma ada 3 biji bulatannya. Oh, dikit doang. Dikit tapi dan sakitnya ampun-ampun. Biasanya sakit, panas. Rasanya panas dan rasanya sakit. Nah, sakitnya itu kan ada 2 macam penyakit, dok. Perih atau sakit seperti apa nih, dok? Perih seperti kebakar. Perih seperti kebakar. Atau sakit. Sakit kayak tusuk-tusuk itu? Iya, sakit banget. Nah, sampai orang itu harus minum obat. Nggak gatal tuh, dok? Nggak. Nah, jadi cuman bedanya kalau cacar air udah sekali keluar, selesai biasanya. Cacar air kan kadang-kadang kan menimbulkan gatal tuh dok di ujung-ujungnya, ya, ujung-ujung sembuhnya. Kalau ini nggak ada rasa gatal sama sekali nih ya? Enggak sakit biasanya. Sakit ya? Kalau dia kena cacar air, begitu sembuh tidak bopeng, Frankie. Tidak ada bekasnya. Ya. Kalau cacar biasa yang sudah tidak ada penyakitnya, sama seperti cacar air, tetapi kalau sudah selesai dia bopeng, bolong-bolong kulitnya. Kayak permukaan bulan tuh dok ya? Nah, itu namanya virusnya variola. Kalau tadi varicella. Varicella sama si variola. Nah itu jadi kalau cacar variola itu udah nggak ada. Variola bisa bikin mati. Cacar air tuh nggak pernah bikin mati. Tapi bikin sengsara dok. Ya. Nah masalahnya nih ini soal ini sekarang kita ngomong herpes nih, herpes zoster sama varicella ya. Varicella zoster. Dia tuh kena lokal. Diobatin atau nggak diobatin karena dia virus dia sembuh sendiri, Frankie. Oh iya. Tapi sifat si virus sementara dia itu sakit, ya orangnya kesakitan. Makanya kalau ke dokter udah pasti dikasih anti sakit. Kasih anti sakit.
disuruh istirahat, dikasih antivirus kadang-kadang. Nah, antivirus fungsinya apa? Supaya virusnya sebagian besar mati, sehingga penyakitnya jadi lebih singkat kejadiannya, cepat sembuh begitu loh. Tapi sebenarnya penyakit itu ya dia sembuh di lokal, tapi dia bisa kambuh lagi. Oke. Jadi sifatnya cuma sementara nih dok ya. Karena dia masih tetap ada di badan. Ya. Gitu dok ya. Iya. Nah, ada satu lagi saudaranya hampir sama, disebut sebagai herpes juga. Karena kenapa? Bikin melenting-melenting juga sama. Oh. Jadi cirinya adalah melenting, kecil ya, diameter setengah senti lah. Melenting isi air, kadang-kadang airnya bernanah, terus dia kering, jadi bulat-bulat hitam. Kemudian hitamnya akan copot. Ini saudara kandungnya si tadi nih dok ya. Tapi lain bapak lain ibu. Iya, nah itu namanya herpes simplex. Nah, simplex itu ada dua, Frankie. Dua macam, ada tipe 1 dan tipe 2. Tipe 1, Tipe 2. Yang tipe 1 jadi istilahnya kayak manusia lah. Manusia ada orang Indonesia di sini, ada orang Belanda, kan lama-lama sama manusia tapi beda kan. Iya. Nah, yang herpes simplex tipe 1 adanya di mulut. Dia demennya di daerah mulut ini dok. Nah, di perbatasan kulit sama bibir. Di perbatasan, di pinggirnya, pinggir Kumis bibir. dok. Di bawah juga bisa. Oh, ini. Jadi dia senangnya di situ, selaput lendir sama kulit di perbatasannya situ. Jadi kalau di situ tiba-tiba kamu lihat ada orang, ada melenting 1 biji atau 2 biji, terus kemudian melentingnya lama-lama dia jadi kering hitam. Kadang-kadang kita lihat udah hitam doang bulat. Itu herpes simplex tipe 1. Herpes simplex tipe 1. Dia menyerangnya dari situ. Jadi saya ulang nih dok, dia menyerang daerah dekat-dekat mulut deh ya. Iya, mulut. Mulut, perbatasan nih, Iya. Bibir sama kulit. Iya. Ya mau di atas kayak Kadang-kadang mau di bisa bawah masuk gitu ke ya. dalam juga bisa. Ke daerah mulut, bikin sariawan. Nah, herpes simplex itu sama dari situ rasanya sakit, panas. Udah. Dia bisa hilang sendiri, Nah, Frankie, karena kalau virus. kita bedainnya sariawan yang si herpes simplex sama sariawan biasa tuh bedanya apa dok? Kalau sariawan itu cuman dia nggak melenting, Luka Frankie. kan, Dok? Luka seperti tukak atau Ya. ulkus. Tapi ada kuning-kuningnya juga kadang-kadang tuh. Kalau ini nggak, dia melenting. Dia nggak bikin kuning-kuning gitu ya? Dia kalau dia udah meletus bisa. Oke. Makanya sariawan juga. Tapi biasanya di pinggir ada, di dalam ada. Nah, kalau sariawan kan gampang nggak enak sih dok. Disemprotin pakai obat yang bikin kita perih itu sembuh sendiri. Wah, ini nggak usah disemprot, kita udah perih sendiri, Frankie. Orang nggak mau disemprot. Nggak usah dimodalin. Sakit. Nah, itu tipe 1. Ada satu lagi senangnya di kelamin. Di kelamin kan ada juga selaput lendir, vagina. Iya. Ya, selaput lendir, kelamin perempuan. Di luarnya kan kulit. Iya. Nah, di daerah situ ada. Jadi di perbatasan juga. Ya. Nah, Tapi bisa juga masuk ke daerah yang basah-basah itu, selaput lendir. ini kan kalau kita bicara masalah vagina doang itu berarti gender nih dok. Penyakitnya kayaknya cuma nyerang perempuan doang. Enggak, dia bisa kena laki-laki. Nah. Laki-laki letaknya itu di sekitar penis, kepalanya. Kepala penis, jadi lokasi kulit yang rada empuk-empuk gitu dok ya. Oke. Jadi bentuknya juga sama. Jadi seperti cacar melenting, ada airnya. Lama-lama kalau airnya pecah jadi bolong sedikit, kecil. Lama-lama jadi hitam, copot. Nah ini si virus yang sama atau virus yang beda nih dok? Kan yang satu demennya daerah sini nih. Oh, virusnya beda. Ya, beda ya. Tapi sudah punya teritorial masing-masing. Ya, kayaknya. jadi kan kata dokter tuh sama kayak orang. Yang satu demennya ke gunung, satu lagi demennya ke pantai. Nah, sekarang tetapi masalahnya, jadi ada tipe 1, tipe 2. Jadi kalau HSV biasanya kalau kita periksa, kalau mau tahu kena hepatitis simplex apa enggak, periksa lab. Periksa lab biasanya periksa anti terhadap herpes simplex. Herpes. Kalau HSV 1 yang positif, artinya berarti yang di daerah bibir. Kalau HS2 yang positif, berarti yang di bawah. Berarti kita udah kayak PCR gitu dok, diusap-usap pakai dicoel-coel gitu, atau diapain? Enggak, periksa darah.
Oh, Yang darah. diperiksa Jadi bukan daerah sininya justru ya. antibodinya yang diperiksa. Antibody. Jadi kalau ada virusnya masuk Hmm. di badan berbentuk antibodi, Hmm. nah antibodinya ada dua, IgM sama IgG. Oh. Anti terhadap virus itu. Hmm. Kalau IgM yang positif artinya baru sedang kena, baru kena. Baru kena. Nah, kalau dia IgG yang positif sudah lama kena. Sampai sekarang masih ada gitu loh. Oh, itu makanya dokter bilang penyakitnya nggak keluar, cuma mendem doang tuh dok ya di badan ya. Nah, itu ada akibatnya. Nah, sekarang kalau dari segi kedokteran itu sih sebenarnya penyakit nggak penting-penting banget. Kenapa? Karena ya nggak bikin mati. Tapi nyiksa dok. Hah? Nyiksa. Ya kan makan Panadol juga bisa hilang, Franky. Oh gitu. Sakitnya hilang. Segampang itu dok. Ya, lah rasa sakitnya hilang. Oh, rasa sakitnya doang. Orangnya bisa tidur, istirahat kan kalau namanya virus istirahat bisa sembuh sendiri. Nah, tapi yang jadi masalah adalah kalau kamu ketemu temen, aduh gua kena herpes katanya, ngomong gitu. Herpesnya herpes simplex. Wah, langsung kita asosiasinya, lo main di mana lo? Nah, karena yang mulut itu karena nularnya lewat liur. Kamu minum, bekas minum kamu diminum orang, ada virusnya di situ. Kamu pegang-pegang ininya kan, kalau dia masih berair, airnya itu mengandung virus. Liur kita mengandung virus. Jadi kalau ini kita pegang-pegang, terus kemudian kita pegang-pegang lagi, atau kita ciuman, kontak langsung, ya bisa nular. Tapi kalau yang kelamin, ya mesti kelamin ketemu kelamin dong. Berarti kalau ciuman mesti kayak model film zaman dulu dok, pakai kaca di tengahnya dok. Aman. Dulu katanya begitu dok, kalau bikin film ada adegan ciuman ditaruh kaca supaya nggak terjadi. Di Indonesia nih dok. Terus yang kacanya ketularan virus ya. Tapi ngomong-ngomong tuh penyakit sebenarnya nggak usah pakai Panadol doang, pakai kereta api juga bisa hilang dok. Diapain? Berdiri di tengah rel kesambar kereta hilang sama orang-orang ya dok. Enggak, tapi maksudnya saya begini ya. Itu herpes itu yang herpes simplex yang tipe 2 itu stigma. Ini Stigmanya adalah dia penyakit kelamin. Nah, lo main sama siapa gitu loh. HSP singkatannya dok ya. HSP2 berarti ya. Ya. HSP2 ini yang selalu orang ngomong lu kena herpes, konotasi kita di otak Herpesnya kita kelamin, padahal bukan si herpes herpes ada tipe 1. Herpes ada tipe 1 2 dan ada lagi yang di perut tadi Iya, dokter iya, bilang herpes zoster. kan. Nah, jadi kita mesti hati-hati. Ngomongnya mesti lengkap. Mesti lengkap. Kayak kemarin waktu kita ngebahas si tipes dok ya. Tipes, jangan-jangan tipes abdominalis lagi. Nah, ini kan si herpes ini di 2 tempat ini dok. Ya. Nah, 2 ini virusnya beda. Senangnya ke tempatnya beda. Ya, nah sekarang saya ngasih teka-teki sama kamu. Ada orang, ada di sini melenting. Ya. Dokter curiga herpes. Diperiksa herpes simplex. Ternyata HSV2. Nah, kesimpulannya apa? Salah ambil tisu dok. Maksudnya? Dia mau ngambil tisu, mau ngelap mulut habis makan, tapi diambil celana dalam perempuan yang kena herpes 2 dok. Digituin. Emang kamu suka ngelap pakai celana dalam? Nah, sebaliknya terbalik, Franky. Di sini ada luka, diperiksa darahnya ternyata ini HIV2. Itu tadi kan. Sekarang terbalik. Di vagina ternyata ketemu HIV1. Itu gara-gara tisu lagi, dok. Dia pakai tisu, mau ambil pembalut nggak ada, tisu yang tadi bekas orang ngelap ditaruh di vaginanya dok. Kamu lama-lama pinter. Ya oke lah, tapi maksudnya saya itu kalau mau mendiagnosis tuh dokter tuh harus lihat dari tanya jawab, periksa, baru lab gitu loh. Jangan dok, saya mau tanya dok. Habis ini tadi saya dites dulu sama dokter, jawabnya nggak jelas. Nah, sekarang kalau si herpes 2 dok, herpes 2 tipe yang vagina tadi. Nah, itu ada di sini. Emang dia bisa hidup di sini, dok? Bisa. Oh, bisa. Dia boleh di mana aja, cuman kan timbulnya di situ. Tapi ntar mati tuh. Hah? Mati si virusnya. Bukan, kan kita punya kekebalan. Nah, masalahnya kekebalan kita tuh ada di darah. Tapi dia nggak bisa menghancurkan virusnya. Oh, nggak virusnya cukup. itu kalau dia udah lewat waktunya, sudah biasanya sudah keropeng, udah hitam, dia copot, hilang, udah selesai. Nah, virusnya itu senang sama saraf, Franky. Saraf. Bukan payudara ya, saraf.
Saraf. Dia begitu dia udah waktunya dia kabur Mm-mm. lewat saraf. Semua saraf kita tuh ada di tulang belakang, Franky. Tulang belakang kita ini tangannya kan kabel besar. Dia lari masuk ke situ, ngumpet di situ. Ya ampun. Pintar Jadi juga ya. artinya penyakit herpes simplex itu bisa diobati, Mm-mm. bisa sembuh, Mm-mm. tetapi sebenarnya dia nggak sembuh sepenuhnya. Oh. Kapan waktu kalau kamu udah lemah, daya tahannya dia keluar lagi, muncul lagi di tempat yang sama. Hmm. Tapi kalau udah muncul di tempat yang sama, sama kamu dipindah-pindahin ke sini, dia bisa pindah, gitu loh. Jadi istilahnya kalau bahasa novelnya dok, sudah berdamai dengan herpes. Itu gerilya namanya, Frank. Iya, itu bahasa perangnya, Iya. gerilya. Gerilya artinya dia bisa nongol-nongol. Nah, apa yang bisa bikin dia nongol lagi? Nah, tadi dokter bilang kekebalan kita atau kita punya daya tahan turun. Iya, Nah, misalnya orang kena HIV bisa keluar lagi. mm-mm. Orang habis minum anti radang. Mm-mm. Anti radang ada tuh yang namanya golongan namanya kortison. Kortison atau kortikosteroid itu yang bisa nekanin kekebalan. Bisa. Orang habis di kemo itu bisa keluar lagi. Jadi kekebalannya rendah. Yang kedua kecapean. Kena sinar matahari. Kena trauma. Habis operasi. Habis operasi dia turun. Ya, kekebalan. Jadi itu bisa keluar lagi. Dan kalau keluar lagi dia nimbul. Kedua kalinya dia keluar. Kalau diperiksa itu IgM-nya udah nggak ada. Kan IgM kan tandanya dia baru kena kan. Iya, IgG sekarang. IgG-nya yang ada. IgG-nya bisa ada terus. Nah, kalau kita periksa ada. Artinya kalau waktu pertama kali kena sakit banget. Serangan kedua, serangan ketiga itu makin berkurang sakitnya dan sembuhnya makin cepat. Nggak diapa-apain, dia sembuh sendiri. Oh gitu. Tapi kalau mau kita lebih cepat, ya misalnya dari mulai dia muncul sampai dia hilang, misalnya 2 minggu. Kalau kita minum obat antivirus, dia bisa jadi lebih pendek, cuma berapa hari dia sembuh, hilang. Tapi bukan sembuh, dia ngumpat gitu. Oh, saya pikir dokter mau ngomong diakselerasi aja dok, supaya lebih cepat hilangnya. Kalau enggak ujiannya nggak lulus remedial terus. Dok, tapi yang saya mau nanya saya mau ini dulu dok. Ada yang otak saya tuh lagi berpikir masalah penularan tadi dok. Sekarang gini, ada orang yang gaya hidupnya sehat nih dok ya. Ulama lah dok ya. Ulama Katolik itu kan pastor kan nggak menikah, nggak ini juga yang seharusnya kan dok ya. Ya. Tahu-tahu mungkin nggak dia ketularan herpes HPS 1 atau HPS 2 lah. Nah, kalau dia hidupnya sesuai dengan aturan nih dok ya. Oke, saya mau ngomong soal SV1 deh. Yang bibir. Tahu nggak penderitanya berapa banyak di dunia? Dokter nggak sempat ngasih tahu saya. Enggak, tebakan aja. Oh. Kamu kan udah sering orang dong herpes. Banyak dok. Nah, banyak. Tahu berapa orang? Kalau di matematik tuh kalau banyak lebih dari 1 kita sebut ada banyak. Tahu nggak? Jutaan dok. 5,8 miliar. 60% lebih dari orang di setelah seluruh dunia di atas di bawah 50 itu segitu. 5,8 miliar dok. Dari Cina aja sekitar hampir 2 miliar, si India 2 miliaran, Amerika, Rusia, hampir seluruh dunia dok. itu penduduknya kan udah 8 miliar kan sekarang. Itu 60%. Iya, hampir seluruh dunia. Kalau sekian itu artinya ada hubungannya nggak dengan pekerjaan? Nggak ada. Nggak ada. Kita itu sebenarnya udah ketularan. Dari sejak kecil itu kita suka ketularan. HPS 1. Ya. Jadi nggak banyak. Artinya kalau periksa HSV1 positif, IgG itu mah normal, sama aja seperti kamu periksa mantu nih orang Indonesia. Mantu tahu ya tes mantu buat apa? Buat TBC. ya. Anak kecil tes mantu positif. Nih, Tahu nggak anak sekolah kelas 1 SD lah diperiksa tes mantu. Nih saya mesti lurusin dulu yang dokter ngomong mantu itu tulisannya mantaux. Mantaux ya. Betul ya dok ya. Misalnya anak SD nih, saya nih UKS nih, unit kesehatan sekolah kan ada kan. Periksa semua tes mantu. Kira-kira berapa persen yang positif Renggi? Ya sekitar 60-70%. 80% lebih. Wih. Jadi artinya mereka tuh sebenarnya udah kena TBC. Cuman dari sejak kemarin kita nggak tahu gitu loh. Artinya Herpes simplex 1 juga sama.
Artinya dokter bikin saya lega, Dok. Tahu nggak kenapa, Dok? Banyak temennya, Dok. Kalau kita kena HPS 1 kan nggak usah malu-malu gitu. Temanku banyak, ada 60% di dunia ini. Jadi di bawah 50 tahun itu sekian banyak. Nah, kalau herpes simplex 2 itu yang lebih jarang karena kenapa nular yang lewat kelamin. Oke. Kalau dia tidak aktif secara seksual itu tidak bakal nular. Dan penderitanya di seluruh dunia konon katanya sekitar 560 ribuan orang saja. 650 ribuan. Enggak bukan 560 bukan ribu juta. Sorry. Juta lagi. Tapi lumayan gede, Dok. Lumayan gede, tapi maksudnya nggak sebanyak itu. Nah, Dok, ada nggak yang serakah, Dok? Orang kena HPS 1 sekaligus juga kena HPS 2. Nah, sekarang pertanyaannya saya balik. Orang kena HPS 1 kan banyak kan? Bisa nggak dia kena HPS 2? Kan kalau misalnya kan saya bilang kalau orang varicella ya, kena cacar air sekali kena, besoknya ini nggak bakal kena. Karena misalnya contoh pada waktu anak kecil saya pernah ngomong kan, waktu kecil satu saudaranya kena cacar air, semua saudaranya suruh kena semua. Supaya nanti gedenya dia nggak bakal kena lagi gitu loh. Dokter ngebalik pertanyaan supaya saya kerja pertanyaan saya sendiri, Dok. Iya, memang. Pinter juga. Loh, gitu kan caranya. Kalau nggak pinter nggak jadi dosen. Itu bisa, Dok. Kenapa? Saat dia punya HPS 2, hidupnya nggak bersih, ya nggak bersih artinya kemudian ya sembarangan aja dia punya itunya. Hah? 2 kan dari 2 ke 1, Dok. Oh enggak, ini kan yang HSV 1 kan paling banyak. Satu. Artinya pertanyaannya, kan jadi artinya banyak yang kena HSV 1. Dia udah kena HSV 1, bisa kena HSV 1 lagi enggak? Enggak, saya nggak mau ngejawabnya yang lain, Dok. Enggak, tapi sekarang gini, kena HSV 1, dia ketularan lagi HSV 2, bisa kena nggak HSV 2 gitu loh maksudnya. Yang itu ntar dokter Jaja yang jawab. Ini saya jawabnya satunya lagi, Dok. Yeah. Saya jawabnya kalau orang kena HSP 2, bisa dia terkena HSP 1 di mulut. Yeah. Kenapa? Karena orangnya nggak bersih. Misalkan dia habis kencing nih, Dok ya. Dia bersih-bersih kelaminnya terus main pegang-pegang ke sini, ya nular, Dok, ke sini, Dok. Nah, sekarang biar adil, Dok. Dokter ngejawab yang kalau ke HSP 1 bisa nggak nularin ke bawah ke vagina atau ke begini, kelamin? kalau orang kena HSV 1 dia punya kekebalan, dia nggak akan kena HSV 1 lagi. Tapi dia bisa kena HSV 2 karena nggak ada hubungannya. Jadi artinya HSV 1 bisa juga kena HSV 2. Sebaliknya juga sama, HSV 2 bisa kena HSV 1. Oh, jadi boleh serakah, Dok ya? Boleh. Tapi kalau kena SP3 dia diberhentiin tuh, Dok. Habisnya ada HSP 1, Tapi HSP 2. begini masalahnya, Frankie. Kalau dia kena HSV 1, kena HSV 2. Masalahnya kalau kondisi seperti itu, dia gampang kena HIV. Penyakit muncul lagi. HIV-nya resikonya 3 kali lipat daripada orang yang nggak ada HSV 2-nya. Oke, jadi kalau dia kena HSP 1 sekaligus juga dia serakah dapat HSP 2, maka dia resiko terhadap HIV jadi lebih gede. Ya. Tapi si HIV sendiri ditularin kebanyakan lewat hubungan seksual nih, Dok. Iya, jadi sama, memangnya sama. Emang hobi tuh, Dok. Nah, tapi sekarang yang jadi masalah adalah kalau HSP 2 ditambah HIV, HIV-nya lebih gampang menular ke orang lain. Ya, dokter, saya pikir dokter nanya saya udah pakai rumus reaksi kimia HSV 1 tambah HSV 2 jadi apa gitu kan. Jadi dia gampang nularin ke orang lain gitu, Dok. Iya. Nah, sekarang, Dok, si orang tadi nih, Dok, awalnya dia nggak punya kelakuan yang jelek lah ya. Bersih segala macam, itu boleh dibilang resikonya kecil tuh, Dok ya terhadap HSP. Tapi kalau 60% penduduk HSV 1 ya, ya itu satu nggak usah dipikirin. Nggak usah yang satu nggak usah kita pikirin. Makanya karena kadang-kadang disebutnya sebagai luka dingin, Frankie. Ada seperti kayak luka di bibir dingin karena ya gitu-gitu aja lah, maksudnya nggak bahaya lah. Itu bukannya bibirnya kering itu, Dok ya? Bukan. Tapi Ada bentuknya bulat. Melenting. Mula-mula bulenting, ada air, lama-lama terus jadi hitam. So jadi seperti kayak bintik kayak teh lalat hitam terus copot. Nah, kayak gitu. Kadang-kadang cuma 1 atau 2. Enggak, dokter bilang kayak teh lalat, Dok. Ya kalau udah itu Kayak teh lalat nih, Dok ya. Iya. Bukan tai lalat ya. bukan, karena itu keras. Jadi kayak orang borokan gitu loh, Frankie. Enggak, karena kan ada hitam di sini dan itu teh lalat beneran. Itu bukan HSP berarti, Dok. Bukan. Mesti melenting dulu. Melenting ya. Biasanya melenting, di sekitarnya agak kemerahan dan sakit rasanya, Nah Frankie. itu jadi artinya kalau orang kena andeng-andeng, Dok, teh lalat ya,
Itu kan nggak terlalu nggak sakit, nggak berasa Iya, bahkan. tapi tai lalat juga nggak melenting, Franky. Nonjol kadang-kadang dok. Iya, tapi nggak melenting. Ini melenting isi air. Melenting ya, pokoknya udah. Jadi Melenting isi air, akhirnya airnya hilang atau airnya kering atau dicongkel sama orangnya tiba-tiba jadi hitam begitu loh. kenapa saya pertegas ke dokter Nutup. Jaya itu karena banyak orang yang punya tai lalat di sini juga dok. Kadang-kadang di sini supaya Artinya lebih apa? manis katanya dok. Artinya apa? Bukan manis, bawel. Jorok dok. Bawel. Hah? Bawel. Bawel ya. Hmm. Kalau saya pikir karena dia jorok dok. Ya jorok, masa lalat dibiarin berak di situ. Iya. Padahal kan tapi Nah lumayan. ini juga. tebak-tebakan ya Franky. Heeh. Kalau ada tai lalat yang gede itu apa namanya? Apa? Gede tai lalat gede dok buat saya mah. Tai kebo. Itu lebih parah lagi dok. Kamu kalah, salah. Kalau tai kebo kayak gitu mesti dia tiduran di bawah kebonya tuh. Oke, jadi ini orang yang punya tai lalat di sini, kadang-kadang sini nggak usah khawatir dok ya, karena dia selama tidak merasakan sakit walaupun ada bulatan lah ya, itu bukan herpes Ya. ya. Tapi kalau mau tahu ya harus periksa darah. Nah, dok, herpes 1 dulu nih dok, HSP 1 itu kebanyakan di daerah mana, Asia kah atau Enggak, hampir merata? seluruh dunia kan ada, Franky. Bahkan di tempat-tempat yang ekonominya bagus juga Iya, ada dok sama. ya, nggak ngaruh tuh dok ya. Enggak. Masalahnya adalah dia nularnya tuh lewat liur, lewat cairan itu. Kadang-kadang kalau kita pegang gitu, nyentuh orang kena, bisa kena juga. Jadi artinya ini sangat amat gampang lah dok ya untuk Iya. tertular ya. Tapi itu tidak ada masalah, karena nggak ada masalah. Yang orang takut tuh HSV2, Franky. Kenapa? Yang di kelamin itu, terutama tuh yang concern sama itu adalah dokter kandungan. Kenapa kira-kira? Dokter kandungan, ya dia takut ketularan dok. Ya, Kan dia pakai- megang-megang ke sana. pakai sarung tangan. Sarung tangannya dulu ya ketularannya. Iya. Dia lupa lepas sarung tangannya. Kalau dia melahirkan, Franky, anaknya bisa ketularan. anak yang Yang lahir di Lahiran. situ, karena dia kan ada di situ. Pasti nyentuh dong. lewatin aja shoot gitu ya. Nah, dia bisa kena anaknya. Dan kalau anak kena herpes simplex, anaknya bisa kelainan saraf. Bisa sakit anaknya. Makanya kalau HSV 1, jadi begini, kapan seorang anak gampang kena resiko kalau herpesnya itu baru? Jadi diperiksa IgM-nya positif pada waktu dia menjelang lahir. Artinya virusnya lagi banyak-banyaknya. Dan baru, kalau baru kan virusnya banyak. Dia keluar lewat bawah, anaknya ketularan. Maka anaknya harus diobati. Tetapi makanya kalau dokter kandungan, kalau dia lihat HIV, kalau dia belum hamil, diperiksa positif, diobati dulu. Kalau seseorang wanita dideteksi kena HSP2, maka jangan hamil dulu, itu Diobati diobatin dulu, baru supaya- hamil. Kalau dia sudah kandung hamil dan sudah menjelang lahir, dia kena herpes 1, herpes 2, dianjurkan untuk seksio cesaria, dioperasi lewat atas supaya anaknya nggak ketularan. Nah, dok, gantian dok. Saya kan bukan dokter spesialis kandungan, bukan juga dokter. Pertanyaannya dok, apakah setiap wanita tuh harus diperiksa HSP2? Nah, kalau dia sudah menikah ataupun ya kadang-kadang orang belum menikah juga sudah bisa punya Nah, anak sih, dulu ingat nggak dokter Sandra? Dokter Sandra, Ya, banyak yang puji tuh dok. tamu kita kan Iya, waktu itu. banyak yang puji. Waduh, katanya suaranya bagus sekali dok. Mendayu-dayu. Ya begitulah. Tapi waktu itu sempat terlontar kalau orang hamil diperiksa TORS. TORS itu adalah sejenis pemeriksaan screening pada orang hamil untuk mengetahui dia punya faktor resiko nggak yang bisa membahayakan bayi. Ini hukumnya wajib nih dok ya? Wajib. Jadi artinya nggak bisa nggak. Semua dokter harus periksa. TORS itu adalah singkatan dari TO-nya itu toxoplasma, penyakit parasit yang itu janjinya dokter Sandra untuk ngomong. TO, toxo. Ntar kita tagih dah dok. Oke, toxoplasma itu penyakit parasit. TORS, R, rubella itu campak Jerman, campak ya. C, TOR, C, cytomegalovirus sejenis virus. H,
di belakangnya. TORS itu TORCH. H-nya itu herpes. Ini tosnya tos obor. Jadi herpes. Jadi ini adalah penyakit yang harus diperiksa. Kalau dia ada, mesti diobati dulu Jadi orangnya. makanya setiap ibu wanita hamil itu harus periksa ke dokter, jangan dibiarin begitu aja dok. Ya, dan sebenarnya yang namanya bidan juga tahu periksa TORS lagi. Kalau dia TORS positif, kirim ke ahlinya untuk diobati dulu. Tapi kalau dia terlanjur hamil, ya biasanya diperiksa lah janinnya normal apa enggak. Karena itu semua itu bisa bikin cacat pada janinnya. Itu akibat jeleknya bikin cacat. Jadi herpes itu kepentingannya terutama di situ, Frankie. Tapi saya berpikir Tuhan tuh adil juga dok ya. Bukan adil juga, memang adil. Karena apa? Kita di tempat-tempat yang sudah ramai kayak begini, udah istilahnya udah jadi SOP-nya periksa TORS tadi. Tapi tempat-tempat yang terpencil kan nggak, kayaknya agak sulit untuk dia mendapatkan fasilitas periksa TORS. Tapi untungnya karena dia terpencil, pergaulannya juga cuma segitu-gitu aja. Jadi resikonya juga kecil kan dok? Ya nggak tahu. Jadi kalau sakit itu bilangnya kesambet, Frankie. Iya. Ntar disembur. Terus kalau anaknya cacat dia bilangnya itu karma, Frankie. Kesian. Tapi karma udah pindah belum dok? Udah pindah ya? ke tempat lain. Nah jadi kepentingannya di situ. Tapi satu lagi soal herpes itu adalah masalah soal stigma saya bilang. Kalau orang bilang, dia sedih, lu kenapa lu sedih? Gua kena herpes, orangnya langsung asosiasinya herpesnya simplex. Tipe 2. Biasanya temannya bilang, lu main di mana, lu dapet di mana gitu loh. Ngerti nggak? Yang jadi masalah adalah kalau yang kena laki. Karena laki kena, dia ambil dari luar, dia hubungan sama istrinya ketularan. Nah istrinya ketularan bisa membahayakan anak, itu loh masalahnya situ. Itu laki-laki yang tidak bertanggung jawab dok. Loh kok laki-lakinya? Iya kan dia kan menularkan kepada istri. Harusnya tanggung jawabnya kan istrinya dilindungin. Nah sekarang bagaimana cara melindungi? Sekarang ya contoh kita nggak tahu ya, nggak lihat masa lalu. Si cowoknya udah kena herpes tipe 2. Potong dok. Potong. Apa yang dipotong? Herpesnya itu dicungkil maksud saya dok. Bukan penisnya diamputasi. Wah itu mah penis diamputasi ntar dia susah kencing lagi dok. Nah sebenarnya gini, kalau kita ngomong gini ya, ada beberapa upaya. Ya, yang satu itu konon yang namanya sunat itu mempengaruhi, Frankie. Sunat? Ya, dia mengurangi resiko. Satu. Bahasa Inggrisnya apa? Bahasa keren itu dok? Sirkumsisi. Sirkumsisi. Sisi itu potong. Sirkum itu melingkar. Nah, itu bisa mengurangi herpes, mengurangi virus sitomegalovirus, terus HPV itu bisa kanker penis itu bisa hilang dari situ. Bisa mengurangi lah, itu satu. Yang kedua, kalau dia udah kena, kan nggak mungkin dia nggak berhubungan sama istrinya kan. Nah dia juga nggak tahu di situ ada virus apa enggak. Pakai kondom, itu mengurangi resikonya. Dan satu, kalau dia emangnya kena, ya harus terus terang sama pasangannya dong. Supaya diobatin. Ya diobatin. Nah kalau pasangannya udah kena, ya pasangannya juga diobatin. Itu namanya tanggung jawab, Frankie. Nah dok, agak menarik buat saya tanya sama dokter. Orang yang disunat itu kata dokter kan mengurangi resiko terkena. Hubungannya gimana tuh dok bisa begitu? Ya dia itu kan sunat itu kan ada bagian yang itu dia letaknya di dada situ. Oh, si penyakit itu adanya di situ. Iya. Ngumpet-ngumpetnya tuh di situ. Ya sama aja, inget gak yang waktu saya ngomong soal Angelina Jolie? Iya. Kanker payudara, dia punya bibit kanker payudaranya dibuang. Tinggal gak bisa di situ kan? Kemarin saya ketemu teman-teman yang ngerokok semua. Saya bilang, itu kanker rokok itu, rokok bisa menyebabkan kanker. Pucat semua dok. Terus supaya nggak pucat, saya bikin penenangnya. Tenang aja, kanker itu juga ada faktor genetiknya. Jadi kalau nggak punya faktor genetik, tenang aja. Ayo lanjut di rokok, saya bilang. Gitu. Begitu kamu nawarin dan rokok yang kamu jual. Enggak, saya nggak ngerokok dok, karena nggak ngerokok belum untuk kamu nggak jualan loh. Maksudnya nggak cocok buat saya ngerokok dok. Bukan, nggak usah kamunya. Kan kamu bisa jualan BH tanpa kamu pakai BH kan? Bisa. Nah, rokok juga sama. Kamu bisa jualan rokok tanpa kamu merokok. Cuman ya gitulah dok. Kalau rokok saya nggak punya modal dok. Gede itu modalnya buat jualan rokok dok. Wah ilah seberapa. Tapi ngomong-ngomong rokok nih dok.
dokter tahu kan dokter kenapa rokok itu berbahaya kan? Apa yang menyebabkan rokok itu berbahaya, Dok? Ya karena main api, Frank. Nah, karena ada korek apinya. Kalau nggak ada korek api, aman. Gitu. Dok, balik ke si HSP1, HSP2 tadi, Dok. Ini kan Dokter Jaya kan si HSP2 stigmanya adalah penyakit kelamin. Jadi orang nakal, badal, dan segala macam. Nah sekarang, Dok, ini kan contoh nih, Dok ya. Kalau misalnya orang habis berhubungan, dia cuci-cuci, Dok, sama sabun. Mungkin ketularan nggak? Kan itu kan kalau namanya virus tergantung daya tahan lagi. Oke. Nah sekarang masalahnya gini, kalau dia ketularan apa gejalanya? Panas. Biasa seperti virus, dia panas, kadang-kadang badan sakit, meriang-meriang, kadang-kadang batuk. Habis begitu, ya muncul melenting itu. Biasanya gitu. Jadi seperti virus, tapi kalau didiemin aja juga nggak diobatin, ya dia sembuh sendiri. Tapi ingat, besok-besok bisa kambuh gitu loh. Nah, kalau cuman masalahnya gini, si melentingnya itu, dia itu menular lewat cairan tubuh. Jadi liur, cairan vagina, dia lihat cairan. Kalau dia melentingnya pecah lewat cairan itu, dan cuman masalahnya adalah walaupun dia sudah tidak ada lukanya, dia masih bisa kadang-kadang ada virusnya, bisa nulari. Nah, kan dokter bilang tuh sakit banget tuh, Dok ya. Berarti perempuannya di awal yang pertama, yang kedua, ketiga, segala macam. Si perempuannya juga yang kena itu perih, sakit banget. Dia cuma bilang kok perih gitu loh. Kalau perih-perih dilihat ada melenting-melenting, ya itu dia. Tapi untuk pastinya yang benar apa enggak, ya diperiksa darah. Jadi pada saat orang ini udah sembuh nih, Dok, di sini. Udah nggak ada virusnya di sini lagi nih, Dok. Tapi tetap aja resiko nularin masih ada dari air liurnya tadi. Tapi kalau misalnya dia udah keropeng tuh, yang bulat hitam-hitam itu, yang seperti kayak luka mau sembuh itu loh. Itu kan sebelum dia copot itu menular, sangat menular juga. Nah itu masalah jangan dicoba-coba. Satu lagi kan tadi kamu bilang kan, penularan lewat tisu atau penularan lewat celana dalam. Jangan pinjam celana dalam temen. Jangan gosokin celana dalam ke sini, dari sini ke sini, itu nggak boleh, Frankie. Untung, Dok, saya kan kamu yang udah ngomong tadi. Iya. Saya cuma lanjutin Untung, aja. Dok, saya laki-laki. Kalau laki-laki kan nggak mungkin pinjam celana dalam perempuan, Dok. Ya mungkin laki-laki ke laki-laki. Kamu bilang dia sih yang suka main cewek, saya kan kagak. Kok kamu bisa kena begitu? Saya pinjam celana dalamnya, kan bisa. Itu asas pembenaran, Dok. Nah, jadi si laki-laki maupun perempuan itu, tapi mostly ya kalau perempuan berhubungan dengan suaminya saja. Iya. Kalau dia perempuan bisa kena, tolong periksa suaminya. Biasanya suaminya punya, kalau suaminya punya, suami pasti dapat dari luar gitu loh. Nah ini, Dok, saya tadi kenapa saya berhenti? Ya kecuali satu, kalau bisa dibuktikan bahwa dia suka ngusap-ngusap celana dalam. Nah ini tadi kenapa saya berhenti, Dok? Karena tadi saya kepikiran ada hal yang agak ekstrim, Dok, dalam hubungan seksual ini, Dok. Oh ekstrim. Nggak biasanya, Dok. Kan biasanya kan kalau itu laki-laki sama perempuan. Definisi hubungan seksual yang normal itu kan begitu, Dok, laki-laki sama perempuan. Nah, sekarang kalau yang namanya HIV itu katanya nih, Dok, terjadi karena kelakuan seks bebas laki sama laki juga bisa. Ya, terus tapi kemudian mau diawalnya seperti itu, tapi bisa juga kemudian dari laki ke perempuan. Nah, sekarang perempuan ke laki juga sama. Laki sekarang nih, dari Dok, perempuan kan. Laki-laki yang punya HSP2 sodomi. Laki-laki karena dia LGBT lah misalnya, Dok. Ini yang disodomi nih bisa ketularan si HSP2 nggak nih, Dok? Bisa. Sebenarnya sih bisa sebenarnya. Kan beda tempat, yang satu di dubur ya, Dok ya. Kalau kan sodomi kan begitu, Dok ya. Kan dokter periksa si robot gedek. Apa? Robot gedek kan ya. Nah, itu kan di dubur kan. Yang satu lagi kan vagina. Beda fungsi. Tapi mungkin sifat alami dia punya sebenarnya itu bisa aja. Tadi kenapa makanya kan saya bilang, kenapa HSP2 bisa ada di mulut, tempatnya beda dia bisa pindah, Frankie. Itu namanya migrasi. Itu nanti dokter tanyakan lebih jelas kepada kalau untuk kehidupan yang lebih baik namanya transmigrasi, Frankie. nanti mungkin yang nonton kita banyak kasih komentar tuh, Dok. Jawaban saya salah kali, Dok. Nah, jadi itu bisa aja tuh, Dok ya. Ya jadi, bisa. Nggak penting itunya hubungannya
normal apun abnormal ya, Ya, pokoknya tetap bisa. ya teman, masalahnya gini, kalau yang ada, kalau perempuan sampai kena, ya pasti itu dari hubungan seks. Tapi kalau istri yang kena, ya udah pasti dari suami, kemungkinan besar kan. Nggak mungkin kan karena dia salah duduk di tempat apa gitu dia kena HSP2. Kalau suami kena dia dari mana gitu loh Mas. Dan Suami nggak pasti mungkin berenang gara-gara berenang juga ketularan dok ya? ya itu sama aja pertanyaannya, bisa nggak saya kena, saya hamil, kenapa? Karena saya berenang di kolam renang, di situ banyak laki-lakinya gitu. Ya nggak mungkin lah Frankie. Dia pikir kayak ikan dok ya? Hah? Ikan kan gitu dok. Ikan kan dia taruh tuh sel telurnya di satu tempat. Nanti datanglah ikan jantan gitu kan, ikan jantan dia semprotin spermanya. Hamil. Terbuahilah telur di situ dok. Mungkin dia berpikiran seperti itu kali dok. Nah sekarang kan semua tanya kebalik nih, kamu masih ingat gak? Saya udah pernah ngomong, hewan perempuan tuh naruh telurnya ke laki-laki, kemudian laki-lakinya hamil, beranak besar lakinya. Binatang apa itu? Kalau dia cuma dihamili sama si perempuan, saya udah tahu itu si kuda laut, si horse. Tetapi kalau yang ngejaga anak dalam kantong, kanguru katanya dok. Iya. Kenapa kanguru dok? Nah dokter tahu nggak kenapa kanguru dok? Nggak tahu kan? Nggak tahu. Karena kalau perempuan namanya Nyai Guru dok. Kan itu kang tuh laki-laki tuh dok, kanguru. Kalau ini Nyai Guru. Salah, itu yang ngantar kantung itu perempuan kan gitu. Karena kenapa? Tahu nggak kenapa? Nggak tahu. Kanguru itu adalah binatang yang anaknya sangat kecil, Frankie. Kecil banget segini. Dia ada di dalam, dia nyusuk di dalam, Frankie. Sampai gede. Jadi kalau laki-laki nggak punya susu, Frankie. Dia di situ kecil-kecil sampai gedenya segede gitu. Bisa sampai 2 meter kan. Jadi bukan kanguru, itu sebenarnya Nyai Guru, tapi dia lagi menyamar, Frankie. Dokter tahu nggak kenapa saya sampai ketawa ngakak? Saya ingat film kartun. Anak kecilnya di sini muncul keluar kepala kangurunya. Keluar lagi. Jadi banyak ke depan. Ya saya soalnya penggemar film kartun zaman dulu sih dok. Jadi zaman masalah mungkin anak-anak sekarang tuh nggak tahu yang namanya Popeye ya. Film Popeye atau film yang ya kalau Mickey Mouse kan sampai sekarang masih ada ya. Tapi Popeye udah nggak populer. Oke dok, jadi si herpes ini jangan terlalu kita minder dok ya. Kalau misalkan kita divonis dokter herpes, kita harus jelas dulu nih herpes yang mana nih. Herpes yang tadi zoster atau herpes HSP1 atau HSP2 yang bikin malu kalau kita kena HSP2 gitu dok ya. Nah tapi dok, itu tadi dokter bilang di tesnya adalah tes darah justru ya? Iya, darah, antibodinya. Bisa nggak sih dok tanpa kita dites darah itu? Nggak bisa nebak Frankie. Nggak, kita air liurnya di sini dok, air liur sini tuh. Nggak, kita nggak bisa periksa virus Frankie. Oh nggak bisa periksa virus? Susah, mesti pakai mesin PCR. Lebih mahal? Lebih mahal dan lebih susah, nggak semua lab bisa melakukan itu. Kalau antibodi ada, antibodi itu justru kelebihannya adalah dia bisa tahu ini baru apa masih udah lama. Jadi kalau udah lama ya udah nggak apa-apa lah gitu loh. Ya oke aja gitu loh. Mungkin kalau misalnya laki-laki periksa HSP2-nya positif tapi IgG ya dulu mungkin nakal, sekarang udah enggak gitu loh. Oh, ya. IgG itu sebagai semacam catatan nggak bisa hilang tuh dok ya? Iya, ya itu masalahnya. Wah, kena blacklist tuh dok kalau udah masuk IgG dok. Ya enggak, makanya hasil lab yang dikasih ke pasangan lah. Bukan itu. Kalau kita cari calon mantu kan kita tanya tes IgG. Gitu, tes IgG. Kalau IgG-nya ada. IgG, ya dua-duanya dong. Kalau IgM masih nakal berarti Frankie. Nah, kalau dia IgM ada, IgG-nya nggak keluar. Ada Ada kan? Lama-lama ada IgM. Lama-lama IgM dan IgD. IgG. Kemudian IgM-nya hilang. Ada masa di mana dua-duanya ada. Oke, jadi artinya kita tesnya dua-duanya ya untuk awalnya ya. Itu otomatis diperiksa seperti itu. Kalau dia IgM, artinya lu belum nikah aja udah nakal gitu ya? Masih nakal. Sudah. Baru kan, baru dapat. Sudah
sudah nakal dok. Kalau IgG baru ngomongnya lu masih nakal. Gitu. Oke, nah terus kemudian kayak tadi dok ya, ini masalah umur nih dok. Umur ini pernah nggak statistiknya tuh di umur berapa dok? Enggak ada. Tapi kalau dia, tadi kan si dokter bilang kan di bawah 50 tahun ada 56%. Iya. Ini Yang- termasuk yang tadi? ya kalau HSP2 itu baru dia muncul itu setelah dia seksual aktif. Jadi nggak penting dia umur masih belasan atau umur Ya udah kalau dia 70-an. udah nakal, ya udah nakal bisa aja kena. Begitu seksual aktif itu kena. Makanya kalau orang misalnya kadang-kadang sebelum kawin dia pengen periksa, biasanya yang wajib diperiksa itu adalah soal sipilis, herpes kayak gitu, itu diperiksa lah untuk jaga-jaga. Umum nggak sih dok? Kita ngomong sama pasangan periksa dulu gitu. Ya kita nggak ngomong begitulah, pokoknya yang namanya pemeriksaan pranikah. Oh, pemeriksaan pranikah. Iya, itu diperiksa Itu macam-macam lah. paketnya begitu dok. Iya, kalau sekarang makan periksa pranikah termasuk ada penyakit bawaan nggak, ada kanker nggak, ada bibit kencing manis nggak, segala macam. Cuman bisa gara-gara pemeriksaan pranikah bisa orang tua sama anak bisa ribut. Dok. Nah itu masalahnya begini, ada beberapa orang juga yang mendingan prinsipnya adalah mendingan gua nggak tahu daripada gua stres. Ya. Jadi dia nggak mau periksa lab. Mendingan gua nggak tahu, gua anggap aja semuanya baik-baik saja gitu. Ada yang begitu loh, Frankie. Dan Tapi banyak. kalau misalnya orang hamil, itu TORS itu harus diperiksa. Kenapa? Dokternya kan nggak mau disalahin. Dan tindakannya beda kalau dia positif, ya kan? Mesti diobati dulu dan segala macam. Nah dok, kan masyarakat kita kan beragam keadaan ekonominya nih dok. Itu pemeriksaan itu saya nggak tahu ya di cover BPJS apa nggak dok ya? Waduh, kalau itu mah nggak Nggak tahu saya. juga. Nah Di sekarang cover kalau apa? misalnya kita anggaplah tidak di cover BPJS nih, dok, Lumayan mahal. lumayan mahal. Ya lumayan mahal. Tapi orang kalau namanya udah hamil gitu ya itu resiko yang harus ditanggung lah, diperiksa. Cuman saya juga nggak tahu apakah fasilitas pemeriksaan TORS itu ada sampai daerah terpencil. Jadi Kota kecil sih mungkin ada, mungkin ya. kalau kota kecil ada. Tapi artinya kalau kita boleh anjurin nih dok ya, bagaimanapun juga kan kalau jadi orang tua mesti sayang anak ya. Ya. Kalau laki-lakinya kena seperti HSP2 gitu, lebih baik dia terus terang sama si istrinya. Ya, Ya, supaya jangan sampai anaknya itu lewat jalur biasa. ya, Dia mendingan di sesar ya. ya. Terus satu lagi kalau dia sedang ada lesinya, ada luka. kliennya yang boleh jangan berhubungan. Tapi kan kalau Ya, jangan berhubungan dulu, tapi nanti kalau sudah udah normal barangkali kalau memang nggak mau punya anak ya pakai kondom aja begitu loh. tapi kan walaupun dia sudah tidak ada lukanya lagi kan tetap masih bisa Ada kemungkinan masih bisa. menimbulkan ini ya. Nah itu, jadi dokter tahu kenapa kebanyakan yang menularkan itu justru dari PSK. Ya PSK kan nerima banyak resikonya banyak dong. Bukan jadinya. soal itu aja dok. Mereka kan karena profesi ya dok ya. Itu kan nggak ada hari off-nya kayaknya dok ya. Sehingga kalau seorang perempuan biasa kalau lagi sakit kan bisa dia nolak. Saya nggak mau lah. Tapi kalau PSK kan kayaknya kebutuhan dia cari uang. Kebiasaan di beberapa tempat yang PSK-nya tuh ya begitu. Misalnya contoh di Belanda lah. Pernah ke Belanda nggak? Belanda beneran ya dok? Nih, ya. Bukannya lihat di foto ya? Bukan filial, bukan. Ya, kayaknya ada beberapa kali sih dok. Oke, Amsterdam pernah. Pernah. Red light pernah. itu pertanyaan yang sangat menjurus, Reki. Showcase. Hah? Iya, Pernah iya. nggak Tahu. masuk ke toko Oh enggak, kalau masuk. Asis Kak? Nggak usah masuk dok, pinggir jalan aja kita lihatin tuh banyak. Bukan, toko Asis. Enggak, itu Kanabis. di pinggir jalan itu baunya bukan main dok. Iya. Bau ganja. Kagak masuk. Enggak. Aduh, kamu kurang ini. Pusing bau gituan. Saya masuk ke dalam. Ngapain nggak beli dok? Lo lihatlah situasi. Oh. Terus di sana ada cookies, Rengki. Cookiesnya cookies kanabis. Cobain lah, ada brownies, Rengki. Isinya tuh ganja. Enggak, tapi masuk ke sana. Nah, sekarang di red light itu ada apa? Kamu udah pernah ke sana? Cerita ada apa? Iya toko. Pajangannya beda. Ya toko-toko itu di pinggir kali kan. Pinggiran. Tapi Di pinggir kalinya banyak apa?
Sepeda. sepeda. Terus? Orang pada pakai, karena di situ kan nggak apa-apa kita pakai ganja sekali. Iya. Terus ada apa? Di pinggir Itu- jalan ada apa? Apa ya? Saya Ya seperti kayak toko-toko, tapi tokonya panjangannya terbuka. beda, Dok. Itunya apa? Gede. Kacanya gede. Etalasenya gede. Etalasenya gede. Lampunya banyak merah-merah. Nembus ke dalam. Nembus. Jadi dari luar bisa ngelihat. Hmm. Di dalam di balik kaca ada apa? Cewek-cewek cuma pakai BH sama celana dalam ya gitu Ya lah. pokoknya lagi jualan, Dok. Iya jualan. Heeh. Oke. Nah sekarang kalau kamu masuk ke sana, aman nggak? Itu pertanyaan saya. Lo kita nggak bisa kalau pergi ke Amsterdam mestinya ke red area itu. Iya, tapi saya nggak masuk, Dok. Jadi kalau dokter tanya ke situ, Lo cari informasi atau ya gimana, Dok, mau masuk? kamu Istilahnya? dipancing susah ya? Bukan. Ini tangan udah diikat di sini, Dok. Apaan? Dokter tahu kan kalau laki-laki kalau pergi ke tempat kita di sini udah dipegangnya, Dok. Oh, ada Ya. satpam. Ya, tega banget. Ngomong Oh. satpam. Lo sampai tahu ada satpam keamanan kan ada di situ, Franky. Kalau saya sih mah dalam hal ini, Dok, saya memberikan julukannya bukan satpam, Dok. Apa? Pang 6. Kalau Panglima aja teman-teman saya banyak yang udah jadi Panglima, jadi Pangdam. Tapi kalau ini Panglima itu saya nggak ngerasa satu hal yang aneh. Tapi kalau udah Pang 6, Dok, itu abis 5 6 tuh, Dok. Ya, tapi kamu kurang dipercaya, Franky. Bukan karena dia sayang, Dok, sama saya, Dok. Masih dipegangin, kalau saya nggak dipegangin. Bukan. Karena dia udah tahu percuma nggak bisa apa-apa katanya. Enggak, tapi di situ tuh ada gitu. Heeh. Kalau kamu masuk situ, Saya nggak Itu. masuk sih. enggak. Saya nanya nih dari segi ilmiah. Aman enggak? Aman terhadap apa nih, Dok? Terus segala macam-macam. Sekuritas kita, duit segala macam. Saya sih jujur aja, Dok, kalau ke tempat-tempat yang dalam hal kayak gitu, yang saya pikirin pertama adalah keamanan dalam hal kita terhadap apa namanya? Kita Rampok. punya rampok atau todong ataupun apa. Itu udah ke red light aja udah saya pakai baju jaket double tuh. Ngerinya copet. Enggak ada. Ya. Kalau saya sih bilang enggak ada. Nggak ada resiko. Enggak ada resiko di situ. Kenapa, Dok? Hah? Kenapa? Itu adalah pusat wisatanya dia. Polisi preman banyak di mana-mana di situ, Franky. Enggak pernah ada itu di kamu dicopet di situ. Ditodong enggak pernah ada. Yang ada tuh kalau ke Milan tuh ke itu tempat-tempat yang itu tuh ada. Di red light tuh kagak. Kamu di situ, kamu masuk ke situ, orang-orangnya itu dijaga sama dokter. Segala macam penyakit-penyakit kelamin tuh udah diperiksa sama dokter. Kalau enggak dia nggak boleh praktek. Dan satu juga yang namanya tarifnya pun sudah dipatok sama pemerintah. Tarifnya sama semua, Franky. Dan di situ tidak ada preman. Kalau di sini kamu pergi ke red area, premannya banyak. Kamu bisa dikebukin sama Nah, preman. itu dia, nggak bayar. makanya saya Di sana nggak tidak. mau ambil resiko. Harganya sama, sudah dijamin segala macam di situ aman, Franky. Harga sama tapi rasa beda tuh, Dok. Ya saya nggak tahu. Tapi maksudnya kalau ke sana tuh, kalau saya sih nyari informasi sampai begitunya. Jadi memang mereka tuh tidak. Cuman di situ tuh menawarkan juga bukan cuma yang begitu, yang kelainan juga ada, Franky, yang orang pakai disuka di Masochis. masohis dan sadomasohis itu di situ juga ada yang pakai rantai-rantai segala macam. Jadi apapun jenisnya situ ada. Tapi saya cuma bilang kalau ya, kalau tempat kayak gituan apa bedanya? Kalau kamu mau berhubungan sama cewek-cewek itu, mereka tidak ada yang mau tanpa kondom. Karena itu SOP-nya seperti itu. Nggak kayak di Indonesia, Dok. Di Ya? Indonesia enggak. Kalau kamu dia mensyaratkan itu, orang enggak ada yang mau sama dia. Makanya kemungkinan penularan di sini jauh lebih gede, Franky. Kalau di sana tuh itu udah seperti kayak memang lokalisasi itu dikontrol sama pemerintah. Jadi kalau kita Sampai pulang dari situ. Belanda aman lah, Dok, ya? Hah? Kan resikonya kecil kata dokter. Ya resiko kamu ditodong. Ya resiko penyakitnya lebih kecil. Dan Iya. satunya lagi ya kayak begitulah. Nah, kalau di sini enggak lah. Makanya kalau di sini tuh kalau konotasinya tuh ya nakal kalau di sini kena begituan. Karena kebiasaannya itu loh. Jadi kalau saya ke Belanda tuh yang biasanya saya mikir tuh ya, gila, kekayaan Indonesia tuh, mereka seorang Belandanya sendiri bilang, ini negeri Belanda begitu bagusnya, itu kita hasil dari dibawa harta kekayaan dari Indonesia ke situ.
dalam hati saya, coba nggak dibawa, negara kita bisa begitu dok ya. Iya. Ya balik ke herpes simplex gimana herpes simplex. Nggak, saya rasa Jadi- nasionalisme saya tinggi dok. Oke, herpes simplex intinya gini dok, kalau kita berperilaku itu normal-normal aja dok, berteman dengan orang-orang yang normal-normal juga Ya dok. paling kena HSV-1 gitu Nah ya. kalau HSV-1 temannya banyak dok, Iya. nggak usah gengsi lah itu ya. Terus kalau si herpes zoster tadi juga istilahnya bukan satu hal yang cukup memalukan ya. Nah oke, sekarang kalau udah kena Frankie, ya nggak tahu, tapi tiba-tiba kamu kena HSV-1, apa yang kamu mesti lakukan? Ke dokter, Ke minta dokter, obat. dikasih virus, istirahat di rumah, Nah, minum vitamin. Kalau di mulut itu ya katanya, ya kita minum vitamin, dan kalau sakit ya minum antisakit. Antisakit biasa aja Panadol bisa. jadi artinya seperti penyakit yang ditimbulkan oleh virus. Cukup kekebalan tubuh kita meningkat, maka dia kabur. Dan untuk meredakan agak sakit gitu, Hmm. katanya boleh minum yang dingin-dingin supaya mengurangi sakit. Kalau yang kenanya yang di bawah, sudah pasti ke dokter kan? Di dokter pasti dikasih, kadang-kadang dikasih salep, Frank, ada salepnya. Dikasih antivirus, dikasih obat untuk anti sakit. Dikasih es batu. Enggak, jadi anti sakit itu dimakan seperti biasa gitu. Tapi khusus untuk mengurangi rasa sakit, kadang-kadang sakit banget, Frank. Itu katanya orangnya itu berendam sama air hangat. Terbalik. Jadi rendaman air hangat di ember, Di bathtub. ya dia rendaman 5 menit 10 menit gitu. Itu akan mengurangi rasa sakit katanya. Air doang ya, air panas ya, air hangat. Kalau 5 menit Ya redain. dudukan lah kayak orang pergi ke jacuzzi. Oh, dipasok. Ya, Pasok dokter tahu ya? wow. Nah. Itu akan mengurangi meredakan rasa sakit paling kurang sedikit, selain dia obat minum ya. Jadi artinya kalau pengen terus-terusan hilang rasa sakitnya, berendam 15 menit, 2 jam lagi berendam 15 menit lagi, terus sampai besok dok. Lama-lama keriput, Frank. Dok, virus kalau kena belerang menular nggak sih dok? Atau mati nggak virus? Mati atau segala macam apa yang kena belerang mati. Oh, Frank. oke. Makanya kalau pergi, saya waktu itu kan sempat ke rumah kerabat lah di daerah sana, di Sumatera Utara, apa tuh? Toba. Bukan Toba, yang daerah dingin. Oh, apa ya? Nggak, kemarin saya tuh barusan dari Lembang berendam air panas pakai Nah belerang itu di gitu. sana kan ada air panas. Heeh. Rendaman di situ itu banyak orang yang bertestimoni bahwa penyakit kulit macam-macam tuh bisa mereda, sembuh, karena belerang itu termasuk obat. Enggak, kemarin saya bintik-bintik merah, saya katanya disuruh berendam, tetap aja. Karena ternyata saya punya penyakit itu nggak boleh kena air panas. Iya, rundingkan dulu atuh. Saya ke dokter setelah ke Lembang. Gitu. Oke, jadi intinya kita penyakit tersebut nggak usah terlalu dipusingin karena bisa sembuh sendiri. Ya, Dan itu penyakit khas yang ditimbulkan oleh karena virus ya dok ya. ya, Jadi kecuali kalau sembuhnya orang sembuh hamil, gitu ya. hati-hati itu aja. Nah, dan kita himbau dok ya, laki-laki yang memang punya penyakit itu, kalau memang dia sayang sama anaknya, keturunannya mendingan terus terang, Ya, supaya anaknya tersebut istilahnya ya udah resiko diomelin istri lah dok ya, tapi yang jelas anaknya selamat daripada dia tapi dari kecil ya, susah. walaupun dia nggak begitu, tapi dokter itu otomatis akan periksa itu. Kalau dokter kandungan ya selalu periksa. Sebelum melahirkan tuh dok. Waktu hamil. Waktu hamil. Kadang-kadang sebelum hamil pun suka diperiksa juga. Oke dok, jadi ya ini si herpes ini udah lengkap belum dok hari ini? Udah. Jadi udah lengkap. Jadi sampai bab penutup dok, bibliografi. Oke dok, ya kalau nggak ada yang ditambahin, thank you dok ya buat yang dengerin kita. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dr. Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys!